Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke minggu kedua dalam pembelajaran daring. Tapi semoga walaupun pembelajaran kita hanya seperti ini, mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini pembelajarannya dipermudah oleh Allah dan apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe. Nah, gambar apa yang ada di layar kalian semuanya? Pastinya kalian rindukan dengan sekolah kalian. Ini adalah suasana ketika berolahraga. Sesuai dengan gambar ini, hari ini kita akan membahas tentang tema 5, subtema 2, muatan PKN, pengalamanku di sekolah. Jadi, walaupun kalian kemarin hanya sebentar sekolah, hanya 1 semester, tapi paling tidak kalian memiliki pengalaman di sekolah. Begitu nggih? Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, ini ada isi dari surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Jadi ini adalah pesan untuk kalian semua bahwa sesama muslim, sesama manusia, kita harus saling tolong menolong. Tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan pertolongan. Jadi tolonglah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Gitu nggih? Nah, sekarang kita masuk di contoh pengamalan Pancasila, sila yang kedua. Nah, kalian masih ingat nggih bahwa sila kedua itu simbolnya adalah rantai. Dan tentunya bunyinya juga masih ingat kan kalian bagaimana bunyi sila yang kedua? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sekarang kita akan belajar contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Apa saja contohnya? Yang pertama, contoh pengamalan Pancasila sila yang kedua yaitu menolong teman yang jatuh. Jadi, ketika kalian melihat temanmu ada yang terjatuh, maka segeralah ditolong, ya. Jangan malah ditertawakan. Kadang kan ada anak-anak yang menertawakan temannya yang terjatuh. Oke, jadi jika ada temanmu yang terjatuh, maka segera bantu, kemudian obati luka yang ada pada teman kalian. Jika tidak bisa mengobati lukanya, maka mintalah bantuan kepada bapak dan ibu guru. Kalau posisi kalian ada di sekolah. Gitu nggih. Jadi yang pertama, membantu teman yang terjatuh. Contoh pengamalan Pancasila yang kedua, membantu menyeberangkan nenek di jalan raya. Kadangkala ada orang tua yang kesusahan ketika menyeberangi jalan. Maka tugasmu, karena kamu adalah anak sekolah yang pintar, maka bantulah nenek itu untuk menyeberang jalan. Nah, ketika menyeberang jalan, usahakan melewati zebra cross.
Karena zebra cross ini nggih yang ada warnanya hitam putih di tengah jalan itu gunanya untuk menyeberang. Oke. Kemudian contoh pengamalan Pancasila sila yang kedua lagi yaitu membantu teman menyirami bunga. Ini kalau di sekolahan nggih. Jadi ketika di sekolahan jika ada bunga di depan kelas kemudian layu, segera disiram. Ya, jangan menunggu ada Pak Kebon biar disiram Pak Kebon saja. Nah, apa salahnya kalau kalian juga membantu Pak Kebon untuk menyirami tumbuhan? Kan jadi indah depan kelasmu, ya kan? Jadi menyirami tumbuhan di depan kelas ya, membantu menyirami tumbuhan di depan kelas, begitu. Kemudian contoh pengamalan Pancasila yang kedua lagi, membantu teman-teman membersihkan kelas. Jadi bersama-sama membersihkan kelas. Karena apa? Ketika kalian membantu teman membersihkan kelas, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Dan pekerjaan pun akan cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Jadi ini adalah 4 contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Sebenarnya masih banyak lagi contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Kuncinya adalah saling tolong menolong. Jadi tolong menolong itu masuk dalam pengamalan Pancasila sila yang kedua. Diingat-ingat nggih. Kemudian manfaat menerapkan sila kedua. Jadi ada manfaatnya. Manfaat yang pertama, mempererat persaudaraan. Jadi ketika kalian suka menolong sesama, suka menolong teman, suka menolong orang lain, maka itu nanti akan dapat mempererat persaudaraan. Jadi mereka akan teringat, oh aku dulu pernah ditolong oleh si A. Oh aku dulu pernah dibantu oleh A begini. Oke. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Misalnya, kalian ingin memindahkan meja yang di belakang menuju ke depan. Jika meja itu kamu angkat sendiri, maka akan terasa berat. Beda lagi kalau ada teman yang lain membantu. Misalnya ada 2 orang lagi yang membantu mengangkatkan meja, maka akan terasa ringan, ya kan? Makanya jika kalian baik dengan saudaramu, maka mereka pun akan berbuat baik kepada dirimu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita saling tolong-menolong. Kemudian yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Ya kan? Misalnya kalian membersihkan kelas, piket kelas. Nah, kalau piket kelas itu hanya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan, kebetulan hari itu ada 5 siswa yang piket. Kemudian 2 orangnya tidak masuk. Yang piket hanya 3 orang. Kalau teman yang lain tidak membantu, maka pekerjaan itu akan lama selesainya. Tapi jika ada teman lain walaupun itu bukan bagian jadwal piketnya kemudian membantu, maka pekerjaannya akan cepat selesai. Jadi itulah manfaat ketika orang suka saling tolong menolong. Gitu nggih? Kemudian kerjasama yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan dan itu harus di-stop. Apa saja? Yang pertama, saling kerjasama saat ulangan. Kenapa kok tidak boleh saling kerjasama? Karena ketika ulangan, ya, Bapak dan Ibu guru itu ingin mengetahui seberapa jauh, ya, seberapa
besar kemampuan kalian untuk mengingat pelajaran yang telah Ustazah sampaikan. Kalau nanti kalian saling kerjasama, saling turun-menurun, maka Ustazah tidak tahu mana yang siswa sudah paham, mana yang siswa yang belum paham. Maka dari itu, mulai dari sekarang, saat ulangan, jangan saling kerja sama. Kemudian yang kedua, bolos sekolah. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh anak-anak sekolah. Insya Allah untuk anak-anakku, anak-anak SDIT tidak mungkin kalau bolos sekolah. Okay? Jangan sampai bolos sekolah karena memang ini dilarang oleh sekolah. Itu nggih. Kemudian yang ketiga, kerjasama berbuat jahat kepada teman. Okay? Mungkin ketika di kelas kalian ada yang tidak suka dengan satu teman. Kemudian kalian mengajak teman yang lain untuk menjahatinya. Nah, itu yang tidak boleh. Karena apa? Ustazah harap khusus anak kelas 2B tidak ada yang saling bermusuhan, okay? Semuanya teman, tidak ada bedanya antara si A yang kaya atau si B yang miskin. Semuanya itu sama, okay? Jadi berbuatlah baik kepada semua teman-temanmu, apalagi mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Gitu nggih. Jadi ini adalah 3 contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, ini juga ada pesan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi Ustazah harap anak-anakku semuanya jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nggih. Jadilah orang yang sangat dirindukan oleh orang lain. Jadi misalnya ketika kamu tidak masuk sekolah, kemudian kamu dicari oleh teman-temanmu. Jadi teman-temanmu itu merasa ada yang kurang dalam kelas itu. Mereka rindu dengan kedatanganmu. Oke? Bukan sebaliknya. Ketika kamu misalnya tidak masuk sekolah karena sakit, temanmu bahagia. Hore, enak ya ndak si A ini ndak masuk. Nah, jadi kalau orang jahat itu jika tidak ada di kelas, itu senang sekali teman-temannya. Tapi kalau orang itu orang yang baik, ya, suka menolong, ya, maka ia akan dirindukan oleh teman-temannya di sekolah. Nah, ini ada tugas untuk anak-anak di rumah, dikerjakan di buku tulis. Jadi, nanti kalian tulis di bukumu, kemudian difoto, dan dikirimkan kepada Ustazah. Apa itu tugasnya? Yang pertama, tugas pertama, sebutkan 5 contoh penerapan sila kedua yang ada di sekolah. Jadi, kalian menyebutkan 5 contoh penerapan sila kedua yang ada di sekolah. Kalian tulis di buku tulismu. Ini untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua, buatlah satu cerita pendek tentang pengalaman penerapan sila kedua yang ada di sekolah. Mungkin kamu ada cerita tentang penerapan sila kedua yang ada di sekolah. Misalnya, kalian pernah menolong siapa, kalian ceritakan. Tidak usah terlalu panjang, buatlah cerita pendek saja. Yang terpenting bagi Ustazah adalah itu adalah hasil karya kalian sendiri, bukan hasil karya karena dibantu oleh ibu, karena dibantu oleh guru les. Okay? Jadi hasil karya dari pikiranmu sendiri. Dan jangan lupa tulisannya harus rapi. Karena tulisan berpengaruh pada penilaian Ustazah. Hati-hati tulisannya yang belum rapi, maka segera rapikanlah tulisanmu. Begitu ya anak-anakku? Jadi ada 2 tugas. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan
tugas kalian bisa selesai hari ini supaya, untuk besok-besok tidak menumpuk. Jadi selesaikanlah tugasmu pada hari ini. Sebelum selesai tugasmu jangan ditinggal bermain keluar dulu, oke? Karena tugasmu adalah belajar di rumah, oke? Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, marilah bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.